الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين والمؤمنين والمحسنين والقانتين والصابرين والشاكرين والمتقين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Shadaqallahul azim. Puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah yang Maha Ghafur. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah suri tauladan kita semua. Beliau adalah makhluk Allah yang paling bertakwa. Beliau adalah manusia terbaik, manusia yang Allah anugerahkan untuk memberikan jalan yang terang bagi kita semua. Oleh karena itu pada kesempatan ini khatib ingin mengajak kepada kita semua, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan cara marilah kita terus beribadah kepada Allah, terus beramal soleh agar kita menjadi manusia yang bertakwa di setiap waktu. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, tema kali ini adalah menjadi hamba Allah yang bertakwa di setiap waktu. Kita kadang-kadang terlena dengan waktu. Kadang-kadang setelah lewatnya bulan Ramadan, kita kembali ke setelan pabrik. Di bulan Ramadan kita berpuasa, di bulan Ramadan kita sholat, bahkan sholat sunnahnya banyak. Di bulan Ramadan kita bersedekah. Tetapi kadang-kadang setelah Ramadan seolah-olah itu semua selesai. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, oleh karena itu maka bertakwa itu adalah tujuan utama seorang muslim. Dan kalau kita membaca ayat tentang ibadah puasa Ramadan, la'allakum tattaqun, targetnya adalah agar kita bertakwa. Para ahli semiotik bahasa menyebutkan bahwa pemilihan kata tattaqun maknanya adalah mudhari. Mudhari itu artinya adalah masa sekarang dan akan datang. Artinya apa? Seorang yang berpuasa di bulan Ramadan itu harus bertakwa sekarang dan akan datang. Jadi bertakwanya jangan hanya di bulan Ramadan, tetapi justru setelah Ramadan. Apalagi nama bulannya adalah bulan Syawal, yang artinya peningkatan, takwanya semakin meningkat. Liman ta'atuhu tajid, takwanya meningkat. Takwanya bukan stagnan, takwanya terus berkembang. Karena Islam itu hanya mengenal bertambah. Man kana yaumuhu khairum min amsihi, itulah Islam sesungguhnya. Kalau mau beruntung itu hanya satu pilihan. Hari ini lebih baik dari hari kemarin.
Kalau hari ini sama dengan kemarin namanya rugi. Kalau hari ini lebih buruk dari kemarin, celaka. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Maka ada seorang ulama yang bernama Syekh Shibli pernah mengungkapkan kun rabbaniyan wala takun rabbaniyan. Jadilah kamu hamba Allah, hamba Tuhan, jangan menjadi hamba Ramadan. Ini berkaitan dengan takwa, bahwa kita tidak boleh hanya bertakwa di bulan tertentu saja. Juga tidak boleh kita bertakwa di tempat tertentu saja. Kalau di masjid takwa, di kantor tidak takwa. Atau sebaliknya, di kantor takwa, di masjidnya tidak takwa. Di rumahnya tidak takwa. Maka takwa itu harus di setiap waktu, dimanapun. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, maka Allah berfirman, ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahlah kalian kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jadi caranya agar kita terus menjaga takwa adalah beribadah. Itu. Beribadah tidak boleh berhenti, beribadah tidak boleh berkurang, beribadah harus terus kita jaga, termasuk amal soleh. Oleh karena itu maka ada 4 poin yang bisa disampaikan. Yang pertama adalah takwa sebagai jalan keselamatan dunia dan akhirat. Ini harus kita pegang betul, bahwa kalau mau selamat dunia akhirat itu kuncinya hanya takwa. Kalau tidak takwa pasti tidak selamat, baik dunia maupun akhirat. Apakah mungkin orang yang tidak bertakwa selamat? Dijamin tidak akan selamat, walaupun kelihatannya selamat, meskipun di dunia. Jadi orang yang tidak bertakwa itu pasti hidupnya penuh dengan kesengsaraan. Hatinya tidak damai, hatinya tidak bahagia, apalagi di akhirat. Itu. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan baginya jalan keluar, dan Allah memberikannya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Apalagi kalau definisi rizki itu bukan hanya harta, kesehatan, kesempatan, keluarga, lingkungan, itu semua adalah rizki. Punya pimpinan yang baik, punya saudara yang baik, punya teman yang baik, punya tetangga yang baik, itu adalah juga ada rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bertakwa, maka kehidupan kita akan luar biasa, dunia maupun akhirat. Maka dalam ayat lain dikatakan, wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Ada ulama yang menafsirkan orang yang bertakwa itu digiring gitu, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Digiring. Jadi mudah sekali dimasukkan ke dalam surga Allah, dan wa futihat, dan surganya itu sudah terbuka. Jadi laksana seorang presiden yang mau berkunjung ke satu tempat, yang mau berkunjung ke satu negara, itu pintu istananya sudah dibuka. Itu bagi orang yang bertakwa. Tapi bagi orang yang tidak bertakwa, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha
futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir qalu bala walakin haqqat kalimatul azabi 'alal kafirin. Sementara orang-orang kafir digiring untuk masuk ke dalam jahanam. Ketika sampai pintu jahanam itu seperti penjara, pintunya tertutup. Baru ketika orang kafir itu dihadapkan dengan baru dibuka, masukinlah orang itu. Ketika sudah masuk, pintu ditutup kembali. Itu para ahli bahasa menjelaskan dua ayat itu hanya berbeda, yang satu futihat, yang satu wa futihat. Beda antara orang yang bertakwa dengan orang kafir. Hadirin jamaah yang berbahagia. Yang kedua, poin yang kedua adalah ada ciri-ciri orang bertakwa. Apakah kita sudah memiliki ciri-ciri orang bertakwa? Dalam beberapa ayat ya. Ada dalam Ali Imran dan sebagainya. Ini yang akan dibacakan ada dalam surat Al-Baqarah. Yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang bertakwa kepada yang gaib. Apakah kita selalu beriman kepada yang gaib? Wa yuqimuna shalah, yang kedua mendirikan salat. Apakah kita senantiasa salat? Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Apakah kita senantiasa memberikan sebahagian kecil, mimma, sebagian kecil rezeki kita yang diberikan oleh Allah. Wa bil akhirati hum yuqinun wa ma unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Beriman kepada Al-Quran dan kitab-kitab akhir sebelum Al-Quran. Apakah kita beriman dan percaya kepada hari akhir? Apakah kita meragukan adanya hari akhir atau kita semakin yakin dengan hari akhir? Itulah ciri-ciri orang yang bertakwa. Jadi itu pastikan itu. Salat, percaya kepada yang gaib, berinfak, yakin kepada Al-Quran dan kitab-kitab sebelum Al-Quran, dan percaya kepada hari akhir. Ciri-ciri orang yang bertakwa. Kapanpun dan dimanapun itu harus selalu ada dalam diri kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, menjaga takwa dalam segala situasi. Jadi seringkali orang bertakwa itu di satu tempat lain tidak. Banyak orang koruptor tetapi kalau umrohnya rajin, berarti dia bertakwa di satu tempat, tidak di tempat lain. Maka Rasulullah SAW bersabda, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah kepada Allah dimanapun berada. Jadi dimanapun kita berada, kita harus senantiasa berusaha untuk bertakwa dan iringilah keburukan dengan kebaikan. Kalau kita melaksanakan kekurangan-kekurangan, segera diikuti dengan kebaikan-kebaikan. Tamhuha, maka kebaikan itu akan menghapus kekurangan-kekurangan itu. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik, akhlak yang terpuji. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua aktivitas itu harus kita bawa takwa. Semua aktivitas. Ada ahli orientalis bilang yang masuk surga itu justru yang mereka di kantor-kantor. Yang rajin di kantor-kantor dan di kantor-kantornya menjaga diri dengan takwa. Kalau kita bilang semua tempat, bukan hanya di kantor. Kalau dia di kantornya takwa tapi tidak bertakwa di masjid, sama saja. Jadi haitsu ma kunta, dimanapun, di kantor, di jalan, di saat senang, di saat sedih, musim hujan,
musim kemarau, dimanapun, kapanpun, senantiasa menjaga takwa kita. Yang terakhir adalah takwa sebagai bekal terbaik untuk akhirat. Jadi kalau bekal di dunia mungkin ada namanya harta, mungkin juga ada keluarga untuk di dunia, ada teman. Tapi untuk bekal di akhirat hanyalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Bertakwalah kepada Allah wahai orang-orang yang cerdas. Wa tazawwadu, berbekalah kalian karena sesungguhnya bekal terbaik adalah takwa. Bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang cerdas, ulul albab. Jadi yang disuruh takwa itu memang hanya orang cerdas. Kalau orang yang tidak cerdas itu sulit untuk bertakwa. Jadi kalau orang tidak bertakwa ya sebetulnya tidak cerdas. Kalau orang tidak bertakwa, mau sehebat apapun dia, setinggi apapun dia jabatannya, sebanyak apapun hartanya, setinggi apapun gelarnya, kalau tidak bertakwa, dia bukanlah seorang yang cerdas. Allah menyampaikan ya ulil albab, wahai orang-orang yang cerdas. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, takwa adalah bekal menyelamatkan kita di akhirat. Tidak ada jaminan bagi kita untuk hidup selamanya, ya. Sehingga setiap hari harus, setiap saat kita betul-betul menjaga takwa kita semua. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan petunjuk kepada kita untuk senantiasa berada di jalan takwa kepadanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Alhamdulillah alladzi kataba ala nafsihi rahmah wa amarna bi imtisali ma'muratihi wa jadina bi manhiyatihi muddatal hayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته واعلموا أن الله تعالى قد وعد من اتقوا بدخول الجنة وتوعد لمن عصوا بدخول جهنم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وارض اللهم عن جميع الصحابة القرابة لرسول الله أجمعين. آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح ذات بينهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة وأوزعهم على عهدك الذي عاهدت إليهم واجعل منهم وأتنا بنعمة الإسلام بهدايتك ورحمتك الواسعة وتقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.